Assalamualaikum, hai guys. Masih ada nggak sih yang masih bingung kapan kita harus pakai verb 1, verb ing, atau misalnya verb 3, atau verb-verb lainnya, baik dalam speaking misalnya, atau misalnya dalam writing, atau misalnya dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau misalnya masih ada, coba teman-teman perhatikan soal nomor 1. Kita di sini punya soal she has never me to the show, kayak gitu kan. Nah, kita bisa saja pakai invite, bisa pakai inviting ataupun invited. Namun manakah yang paling cocok untuk soal seperti ini? Pertama, teman-teman wajib tahu dulu nih verb 1 ini kan verb 1 nih. Biasanya verb 1 ini akan muncul setelah kata do atau misalnya does atau misalnya did, teman-teman. Jadi mereka itu verb 1 ini rata-rata muncul di belakang mereka. Contohnya, I do love you. Saya benar-benar mencintaimu. She does love you. Dia benar-benar mencintaimu. Atau sama juga dengan did. Itu yang pertama. Jadi, do, does, did itu biasanya setelahnya bisa saja muncul verb 1. Gitu ya. Yang kedua nih, bisa saja dia itu muncul setelah kata modal. Modal. Apa saja modal itu? Modal itu, teman-teman, di sini bisa saja berisi can, bisa juga will, bisa juga may, bisa juga must, gitu kan? Ataupun shall dan yang lainnya. Atau bentuk keduanya. Misalnya ini berubah menjadi could, ini menjadi would, atau ini menjadi might. Dan must itu biasanya ought to. Nah, kalau setelah teman-teman menemukan salah satu modal ini, modal verb ini, maka teman-teman biasanya setelah ini pasti akan muncul verb 1, guys. Gitu. Jadi verb 1 itu selalu digunakan setelah kata ini. Sementara kalau misalnya inviting di sini verb ing itu biasanya muncul setelah kata be. Apa saja be? Ada is, ada am, ada are, atau misalnya was dan were itu juga masuk be gitu ya. Misalnya I am eating, I was eating dan yang lainnya kayak gitu ya. Kalau verb 3 atau invited di sini dia itu biasanya muncul setelah has ataupun have ataupun had. Nah, kalau ada has, have, had itu pasti di belakangnya akan muncul kata verb 3. Gitu. Maka lihat di soal ini ada apa? Oh, di sini ada has. Nah, has itu masuk ke yang mana? Masuk ke yang ini nih. Maka jelas jawabannya nanti akan berubah menjadi Charlie gitu. Kenapa nggak invite aja? Karena di sini ada has. Kenapa nggak inviting? Karena di depannya nggak ada is-am-are, was-were. Kayak gitu ya. Jadi Alpha salah, Bravo salah, dan jawabannya Charlie. Gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana kalau misalnya nomor 2? They would absolutely this meeting, gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu, tadi kita punya kata would. Would itu merupakan sebuah modal. Nah, setelah modal apapun itu, dia itu akan langsung muncul verb 1. Contohnya eat, drink, cook, dan yang lainnya. Jadi dari sini saja kita sudah jelas bahwa nanti jawabannya pasti si Alpha ini. Kenapa nggak Bravo? Bravo ini teman-teman dia itu muncul setelah be atau is, am, are, was, were gitu. Pasti muncul setelah ini. Kalau misalnya yang Charlie di sini akan muncul setelah kata has, had, ataupun have. Pasti muncul ini. Makanya Bravo dan Charlie auto gugur tuh. Lalu bagaimana nih kalau misalnya yang ketiga? Nah, kalau yang ketiga di sini he was not bla bla bla. He was not. Ada was. Was ini masuk kategori apa? Oh, was ini masuk kategorinya be. B itu isinya is, am, are, was, were. Nah, kalau masuk kategori B, apa yang biasanya muncul di belakang B? Jawabannya adalah verb ing. Maka manakah yang verb ing? Alpha jelas bukan verb ing. Charlie juga bukan verb ing. Maka jawabannya adalah si Bravo. Ingat, play ini muncul setelah do, does, ataupun did. Sementara kalau misalnya ini muncul setelah have, has, ataupun had. Maka jawabannya ini. Karena B rumusannya plus verb ing. Aman ya? Nah, sekarang coba nih tantangan nih. Nomor 4 dan nomor 5 kira-kira jawabannya apa? Hati-hati dan ingat clue yang ada di atas.
So, see you the next video. Bye-bye.